Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman mahasiswa Universitas Pemula. Apa kabar? Hari ini tanggal 24 Maret 2023, hari Jumat, hari terakhirnya memposting forum diskusi. Oke, kita ada soal, latihan soal tugas pertemuan 7 mengenai PT Jaya. PT Jaya mempunyai aktiva 600 juta yang diperkirakan akan memperoleh keuntungan laba 40 juta setiap tahun, setahun ya. Berapa alternatif yang akan dipilih perusahaan dalam menentukan struktur modal? Artinya ini untuk jangka panjang dan saham, pasar saham, pasar modal. Oke. Ya, kita lihat di sini. Ya, kita lihat bahwa di sini dia punya 3 pendanaan. 3 pendanaan itu yaitu kalau berhutang 240.000 maka biaya 240 juta maka biayanya 13% dan biaya keuntungan yang diharapkan oleh pemegang saham 15%. Tapi ketika 200 juta maka karena naik biaya modalnya naik modalnya daripada utang, maka keuntungan yang diperkirakan menjadi naik juga 16%. Namun bunga turun 12%. Nah, ketika 160 juta maka biaya bunganya turun 11% dan biaya keuntungannya naik 17%. Biaya yang diharapkan oleh pemegang saham. Bagaimanakah struktur optimalnya? Oke. Sudah jelas di sini ya. Di sini PT Jaya punya alternatif yaitu ya ada alternatif yaitu 3 alternatif dengan hutang yang beragam dan juga biaya bunga yang beragam dan biaya modal yang beragam. Lalu bagaimana? Kita lihatlah bahwa operasinya adalah 40 juta. 40 juta untuk 3 alternatif. Lalu bunganya tinggal dikali saja ya. Bunganya tinggal dikali C3F3. Itu total hutangnya dikali dengan biaya bunga 0,13 hasilnya 31.200 juta. Nah, untuk alternatif kedua itu 200 juta dikali dengan 0,12 hasilnya 24 juta. Alternatif ketiga itu 160 juta dikali 0,11 maka hasilnya 17 juta 600 dikurangi jadi 22.400. Nah, kelihatannya keuntungan yang didapat itu adalah lebih tinggi di alternatif ketiga ya, kalau dengan bunga kecil. Lalu gimana? Ada permintaan investor. Kalau dengan modal 600 juta dikurang 240 juta 260 juta maka dia cuma ngasih 15%. Tapi kalau misalnya 400 juta dia mintanya 400 juta dapat dari 600 dikurang 200 ya. Tadi 240 ditambah dengan 6 juta 600 juta dikurang 240 juta 360 juta ya. Jadi kalau makin kecil hutang maka akan gede modal sehingga mereka minta keuntungan lebih besar. Maka tinggal dibagi saja 8.800.000 hasil dari pengurangan laba operasi dikurang bunga. Hasilnya adalah 58 juta. Sedangkan untuk kedua 100 juta tinggal dapat sahamnya. Yang ketiga 131 juta. Jadi pasar hutang berapa? Tinggal dimasukkan saja tadi 240, 200, 260. Dijumlahkan jadi 298, 300 dan 291. Nah, dilihat dari biaya modalnya, ini hanya membagi dengan laba operasi bersih dikubagi nilai total perusahaan. 298, 66, 667. 300 juta dan 291 juta 764.706 ya. Jadi total yang terkecil adalah di alternatif kedua ya, yaitu 13,3% yang paling kecil. Oke, baik, terima kasih. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.